Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Miftahul Muafiq dengan NIM 12470300004. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Ulumul Hadis atau kajian sains fisika dalam Al-Qur'an. Oke, nah di sini yang pertama adalah terbentuknya alam semesta. Untuk ayat Al-Qur'annya sendiri terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Nah, untuk bunyinya sendiri yaitu awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ard ka'annata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, untuk ayat ini dijelaskan bahwasanya alam semesta itu dahulunya itu suatu yang padu, kemudian dipisahkan antara keduanya. Nah, oke, selanjutnya untuk tafsirnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kata rokton berarti sesuatu yang menyatu tanpa celah, dan fatakna artinya memisahkan atau membelah. Ayat ini menggambarkan keadaan awal penciptaan alam semesta, langit dan bumi dahulu dalam satu kesatuan materi. Kemudian Allah memisahkannya menjadi dua entitas yang berbeda. Lalu ada tafsir Al-Maraghi menafsirkan bahwa ayat ini merupakan bukti kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi melalui proses yang teratur dan berurutan. Lalu ada Quraisy Shihab atau tafsir Al-Misbah menambahkan bahwa kata memisahkan bisa diartikan juga sebagai perintah Allah agar alam tunduk kepada hukum-hukumnya. Hukum sekadar peristiwa fisik, tetapi juga makna ketataan terhadap sunatullah. Sebagian mufasir modern mengaitkannya dengan konsep Big Bang, yaitu bahwa alam semesta dahulu merupakan massa tunggal yang kemudian terpisah menjadi partikel-partikel, galaksi, bintang, dan planet. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kajian ilmiah dan keterkaitan dengan Al-Quran. Nah, untuk jurnal sendiri di sini ada jurnal dari Estanto K 2020 yang berjudul dengan A Lockdown Perspective on the Hubble Constant Teston. Nah, isi dari jurnal tersebut terdapat penelitian ini membahas bahwa ekspansi alam semesta dan Hubble Constant Tension yaitu perbedaan hasil pengukuran laju ekspansi antara metode kosmik, microwave, background atau CMB dan supernova. Nah, meski nilai-nilainya berbeda, semua bukti konsisten bahwa alam semesta berasal dari satu titik sangat padat dan panas, sekitar kurang lebih 13,8 miliar tahun lalu. Nah, fase pembentukan menurut fisika modern yaitu yang pertama ada singularitas awal atau teori Big Bang yang bermula dari ruang dan waktu muncul, lalu ada inflasi kosmik atau alam semesta mengembang sangat cepat. Lalu yang ketiga, pendinginan dan pembentukan atom. Disitulah munculnya radiasi CMB atau Cosmic Microwave Background. Lalu yang terakhir ada pembentukannya bintang dan galaksi pertama. Nah, keterkaitannya dengan ayat adalah ayat Al-Quran yang tadi Al-Anbiya itu sejelas secara sistematik dengan ide bahwa langit dan bumi atau materi dan energi dahulu satu kesatuan dan kemudian terpisah. Proses ini mengisyaratkan keagungan penciptaan Allah yang juga diamati melalui teori Big Bang modern. Nah, untuk yang kedua ada evolusi tata surya. Untuk suratnya sendiri terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 11 sampai 12 yang berbunyi Tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi
ائtiya walil ardi tia tau'an au karhan qalata ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawati fi yaumaini wa auha fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amaraha wa zayyana sama'id dunya bimasabihu wa hifdzan zalika taqdirul azizil alim, yang artinya kemudian dia menuju penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap, lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan mewayuhkan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan penjaga. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Oke, untuk tafsirnya di sini menurut tafsir Ibnu Katsir, kata dukhon berarti asap, menunjukkan bahwa langit dahulu belum terbentuk sempurna, masih berupa gas atau uap. Dari kondisi asap inilah Allah membentuk 7 lapisan langit yang teratur. Nah, ada juga tafsir Al-Maraghi yang menafsirkan bahwa tahap penciptaan langit dan bumi menunjukkan adanya proses evolusi penciptaan dari bentuk kasar menjadi teratur. Nah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa as-sama ad-dunya, langit terdekat, dihiasi dengan lampu-lampu atau bintang yang dalam sains modern bisa diartikan sebagai terbentuknya bintang-bintang di galaksi. Nah, lanjut ada kajian ilmiah dan keterkaitan dengan Al-Quran. Untuk jurnal sendiri, di sini saya menggunakan jurnal dari Andrew SM 2020 yang berjudul Observation of Proto Protoplanetary Dark Structure Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Nah, jurnal ini mengkaji hasil observasi teleskop ALMA terhadap protoplanetary disk, piringan gas dan debu yang mengelilingi bintang muda, dan struktur ini planet-planet terbentuk melalui proses akresi partikel debu, lalu planetesimal, lalu ke planet. Nah, tahapan evolusi tata surya menurut ilmu fisika, awan gas dan debu kolaps karena gravitasi membentuk bintang pusat atau matahari muda. Nah, sisa gas dan debu membentuk piringan datar yang terbentuk menjadi planet melalui tumbukan partikel. Nah, piringan planet menipis, menyisakan sistem planet yang stabil. Keterkaitan dengan ayatnya yaitu pada Quran Surat Fussilat ayat 11-12 menggambarkan langit berupa asap atau gas sebelum dibentuk menjadi sistem langit yang teratur. Nah, ini memiliki kemiripan dengan deskripsi ilmiah tentang nebula gas yang menjadi asal mula bintang dan planet. Proses yang diatur oleh hukum-hukum fisika ciptaan Allah. Oke, di sini yang terakhir ada revolusi benda langit di tata surya. Terdapat pada Quran Surat Yasin ayat 40. Nah, yang berbunyi la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, untuk tafsirnya ada yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini menjelaskan bahwa semua benda langit memiliki orbitnya masing-masing dan tidak saling bertabrakan. Lalu tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa setiap benda langit berenang dalam falak atau lintasan. Nah, tafsir Al-Misbah menekankan bahwa ayat ini bukan sekadar penjelasan astronomi, tapi menunjukkan keteraturan dan hukum yang mengatur alam. Nah, yang terakhir ada kajian ilmiah dan keterkaitan dengan Al-Quran. Untuk jurnal sendiri saya ambil dari lig.al.
yang berjudul dengan Orbital Dynamics and Stability in Multi-Planet System Astronomy. Nah, isi dari jurnal tersebut membahas dinamika orbit benda langit dalam sistem multiplanet dengan simulasi numerik. Nah, peneliti menunjukkan bahwa stabilitas tata surya ditentukan oleh interaksi gravitasi antar planet dan rotasi bintang pusat. Nah, fakta ilmiah modern yang pertama ada satu, setiap planet bergerak pada orbit elip mengelilingi matahari yang terdapat pada hukum Kepler 1. Lalu yang kedua ada kecepatan revolusi bergantung pada jarak dari matahari. Dan yang ketiga ada tidak adanya tabrakan antar orbit planet karena keseimbangan gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Nah, keterkaitannya dengan ayat Al-Quran, pada tadi surat Quran Yasin menggambarkan bahwa fenomena ini dengan bahasa sederhana bahwa matahari, bulan, dan benda langit lain beredar di lintasannya masing-masing. Dalam fisika modern ini, sejalan dengan mekanika langit atau celestial mechanics dan hukum gravitasi Newton yang menjelaskan keteraturan pergerakan benda langit di dalam tata surya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.